Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmah Fitria Salsabila dengan NPM 213210177. Saya berasal dari kelas C, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Perminyakan, dengan dosen pembimbing Dr. Anaswi, SPD, MPD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hakikat Bahasa Ragam dan Laras Budaya. Pada materi kali ini, kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, apa itu bahasa? Yang kedua, bagaimana bahasa bisa terbentuk? Dan yang ketiga, asal mula bahasa. Baiklah, saya akan membahas tentang apa itu bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa secara linguistik sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh suatu anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Kedua, bagaimana bahasa bisa terbentuk? Di dunia ini diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa, mulai dari bahasa Mandarin yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan, disusul oleh bahasa Spanyol, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris. Nyatanya, memang banyak yang penasaran tentang asal-muasalnya bahasa di dunia ini. Tapi, dari mana asal-usul bahasa? Yang ketiga, asal mula bahasa. Peneliti bersepakat kalau kemunculan bahasa mulanya tahun 100.000 sebelum Masehi. Menurut Om Noam Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun di Afrika. Sebelum itu, kita sebagai manusia hanya mampu berkomunikasi sebatasnya, yaitu melalui mulut kita dan gestur tubuh kita. Lalu, kemudian otak kita berevolusi sehingga lama-kelamaan kita dapat memahami hal yang lebih kompleks. Selanjutnya, asal mula bahasa. Asal mula bahasa pada spesies manusia telah menjadi topik perdebatan para ahli selama beberapa abad. Walaupun begitu, tidak ada kesepakatan umum mengenai kapan dan umur berapa bahasa manusia secara pasti. Salah satu topik permasalahan yang membuat topik ini sangat sulit dikaji adalah kurangnya bukti langsung. Akibatnya, para ahli ingin meneliti asal mula bahasa harus menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti lain seperti catatan-catatan fosil atau bukti-bukti arkeologis. Keberagaman bahasa kontemporer, kajian akuisisi bahasa, dan perbandingan antara bahasa manusia dengan sistem komunikasi hewan, terutama sistem komunikasi primata lain. Secara umum, ada kesepakatan bahwa asal mula bahasa Indonesia berkaitan erat dengan asal-usul perilaku manusia modern. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai implikasi dan keterarahan hubungan keduanya. Langkahnya, bukti empiris membuat banyak ahli menganggap topik ini tidak dapat dijadikan kajian penting. Pada tahun 1866, Société de Linguistes de Paris bahkan melarang perdebatan mengenainya. Larangan tersebut tetap berpengaruh di banyak negara barat hingga akhir abad ke-20. Sekarang ada banyak hipotesis mengenai bagaimana, kenapa, kapan, dan di mana bahasa mungkin pertama kali muncul. Tampaknya tidak begitu banyak kesepakatan pada saat ini dibandingkan 100 tahun yang lalu. Saat teori evolusi Charles Darwin lewat seksi alam-alamnya menimbulkan banyak spekulasi mengenai topik ini. Sejak awal 1990-an, sejumlah ahli bahasa, arkeologis, psikologis, antropolog, dan ilmuwan profesional lainnya telah mencoba untuk menelaah dengan metode baru apa yang mereka mulai pertimbangkan sebagai permasalahan tersulit dalam sains. Faktor yang bisa bikin bahasa itu jadi lebih beragam seperti adanya isolasi kebudayaan, lingkungan, dan dibawa melalui penjelajahan para pendahulu kita. Pertama, karena isolasi.
bukan karena isolasi itu, melainkan isolasi kebudayaan. Pendeknya, nenek moyang kita berimigrasi ke seluruh dunia untuk mencari sumber makanan. Atas dasar apa teori tentang bahasa itu ada? Yang pertama, teori asal-usul bahasa dalam literatur Islam klasik yang dirujuk pada tulisan ini adalah teori-teori yang dihimpun oleh Ibnu Faris dan Ibnu Jini, yang merupakan dua ulama linguis Arab yang hidup pada periode awal. Mereka merumuskan tiga teori asal-usul bahasa, yaitu yang pertama teori tauqifi atau ilham, dua teori muda'ah atau istilahi, dan tiga teori tauqifi juga istilahi. Kedudukan atau fungsi bahasa. Yang pertama bahasa nasional atau pemersatu, yang kedua bahasa negara atau bahasa resmi atau jati diri bangsa. Yang ketiga alat komunikasi antar sesama. Yang keempat, lambang identitas negara. Yang kelima, pemersatu bangsa. Yang keenam, sarana komunikasi pendidikan. Yang ketujuh, resmi kenegaraan. Kedudukan atau fungsi bahasa. Yang pertama, bahasa nasional atau pemersatu. Yang kedua, bahasa negara atau bahasa resmi atau jati diri bangsa. Yang ketiga, alat komunikasi antar sesama. Yang keempat, lambang identitas negara. Yang kelima, pemersatu bangsa. Yang keenam, sarana komunikasi pendidikan. Yang ketujuh, resmi kenegaraan. Bahasa dalam konteks linguistik atau hakikat bahasa. Bukan dari sisi ataupun fungsi, tapi dari apa itu bahasa yang didefinisikan sebagai hakikat bahasa, yaitu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Berikut sifat bahasa dari sisi linguistik. Yang pertama, bahasa adalah simbol. Yang kedua, bahasa adalah sistem. Yang ketiga, bunyi. Yang keempat, unik. Yang kelima, universal. Yang keenam, bermakna. Yang ketujuh, arbiter. Yang kedelapan, konvensional. Kesembilan, produktif. Yang kesepuluh, dinamis. Dan yang terakhir, variatif. Mikrolinguistik adalah mempelajari bahasa yang memiliki kedudukan sebagai fenomena alam yang berdiri sendiri. Berikut contoh-contoh mikrolinguistik. Yang pertama, fonologi ditinjau dari fungsi. Yang kedua, morfologi membahas kata dan kelompok kata. Yang ketiga, sinematik yang membahas tentang makna bahasa. Yang keempat, sintaktis membahas satuan-satuan kata dengan kata lain. Makrolinguistik. Makrolinguistik adalah mempelajari hubungan bahasa dengan faktor di luar bahasa. Bagian-bagian dari makrolinguistik. Yang pertama ada fonetik. Fonetik adalah menyelidiki penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Yang kedua, ada antropologi linguistik, adalah menelaah hubungan bahasa dan budaya sebagai alat bahasa kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah menelaah bahasa yang berpegangan pada pandangan dari konteks sosial manusia. Yang keempat ada psikolinguistik, adalah mempelajari hubungan bahasa dengan perilaku dan alat akal budi manusia. Ragam bahasa atau laras bahasa. Ragam bahasa atau laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk tujuan atau konteks sosial tertentu. Laras bahasa yang dikemukakan oleh Joss 1961. Yang pertama, ragam buku. Suasana hikmat seperti kitab suci. Yang kedua, ragam konsulatif digunakan dalam pembicaraan terpusat seperti di sekolah. Yang ketiga, ragam resmi. Ragam resmi untuk komunikasi resmi seperti pidato negara. Dan yang terakhir, ragam santai dan ragam akrab.
Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.